Goreng loba nu nanya, "Pang rasa acreng." Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow-on. Provinsi Jawa Barat telat dalam menangani kasus tiap sengketa yang ada di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat seharusnya memiliki tim sengketa yang harus ditanyakan gubernur yang kemarin, saya kira ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan lagi rame ya, seorang ustadz gitu ya, itu ngatain KDM gubernur LOL. Waduh ya, ini luar biasa ya. Dan nggak cuman satu ustadz, ini kayaknya masih ada kaitannya dengan dana hibah ya. Jadi pemuka-pemuka agama ini lagi getol nyerang KDM. Ada juga ini ya, politisi PKB yang ya lagi-lagi nyerang KDM ya. Nanti kita lihat ya, ikuti selengkapnya gimana, ikuti terus pokoknya video ini sampai selesai. Buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya, let's go. Oke, dengan video pertama nih, dengan si Pak Ustadz tadi ya. Goreng loba nu nanya, "Pang rasa acreng." Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari lihat dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow-on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas ngomong di nabi. Ini disiarkan umum ya? Siarkan? Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Waduh, Goreng loba nu nanya, ini sampai kaget Mas DU ya, kayak orang marah-marah nih ceramahnya. Oke, lanjut ya. Siapa nggak kira-kira, siapakah Kiai Haji Aceng Mujib ini ya? Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi dikata-katain oleh salah satu pembuka agama. Ya tinggal ngatain, ting ngahina, ting kumanya, ya tinggal video. seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca Sabar ya. lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow-on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas bibir. Orang mau ngomen masalah agama karena orangnya jelema anu teu ngarti agama lah. Jauh kan nu ngarti agama mah. Ngan nu dipertanyakan emang pantas make bahasa nu ciga nu kitu? Komo manehna ieu naon pemuka agama. Ciga teh mah ciga ngeluapkeun ieu naon teh dendam. Ciga nu manehna boga ama kepegung ke bapak aing teh. Pikeun ka bahasana ya Allah astagfirullahaladzim mah. Istighfar heula Pak Ustad ah. Bapak aing Iya, istighfar Pak Ustadz. tukang Deddy Mulyadi dikata-kata. Lanjut ya. Saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari lihat di sini. Kada bisa disebut kiai careuh ulah agama eta. Jadi lamun nek sawewe hujat gubernur introspeksi heula diri sorangan gitu. Diri soranganna tolol apa henteu? Lamun saruana tolol berarti manehna sarua tolol.
siga nama beakeun atau beakeun eta eueuh pemasukan duit infak teh ninganan tah nu kieu disebut kiai careuh teh jaga tuh cariosan kudu sarua jeung eta sorban kade ulah sok kikituan era aku murid era aku incu era aku anak sorban we pabelit cilaing mah ari omongan teh sarua jeung sorban aneh kieu teh kiai careuh teh salam presisi. Iya, itu bahasa Sunda guys ya. Ya ini Saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Ketua PWI Jawa Barat. Berhenti jadi polisi. Waduh, Keluar jadi polisi. ini Berhenti jadi Kapolres. Berhenti jadi Kapolda. Berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. polisi pun dimarah-marahi ya. Pantesan ya. Rasul, ternyata kamu adalah putus bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu. Ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Lalu hari ini coba ada yang menganggap ke kita ini aneh-aneh macam-macam. Kita prihatin di daerah-daerah lain pejuang-pejuang PWI dipersekusi. Kiai Imad yang bagian daripada pengurus PWI karena hari ini lagi mengkaji tentang nasab. Karena kita tahu yang mengatakan NKRI lain menang ulama Nusantara, NU lain menang ulama Nusantara. Ini Menang sah. ternyata ini kan Mas Eu melihat latar belakangnya aja ya. Ternyata apa namanya? Petinggi NU ya di Jawa Barat ya. Apakah ada kaitannya dengan PKB ya? Nggak tahu ya. Oke, lanjut ya. Sepak terjangnya Kiai Haji Ajeng Abdul Majid. Pancasila lain menang Pancasila ulama Indonesia. Dengar apa enggak? Cukup keras memang ya. Anunya, Termasuk ormas NU lain menang ulama Nusantara. ceramahnya ya. Menang saha atuh akang. Menang saha eta. Cing percaya ente kan kitu? Percaya ente? Kita akan membawa Indonesia, kita akan membawa Garut ke depan menjadi kabupaten yang sejahtera rakyatnya, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kalau Indonesia ingin makmur, Indonesia ingin jaya, Indonesia ingin hebat, saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Gak bisa Indonesia bisa jaya, enggak bisa Indonesia bisa hebat. Hei, tolong didengar Pak Prabowo dan Pak Gibran. Hei, tolong didengar Pak Dedi dan Pak Irwan. Hei, tolong didengar oleh Pak Sakur dan Ibu Putri. Hei, tolong didengar oleh Pak Camat, Pak Kapolres, RW dan RT. Gak bisa larut makmur Indonesia jaya jika perjuangan tidak mau mengindahkan dan memperhatikan para pejuang-pejuang leluhur kita. Keras. Ulama banyak kiprahnya untuk bangsa apa tidak? Ya, oke. Lanjutlah. Nih, lagi. Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Gini loh Pak Ustadz, saya belum bisa mencerna ya bagaimana caranya pesantren masuk ke politik. Karena yang ada di pikiran saya kalau mendengar pesantren itu kan itu suatu tempat pendidikan atau yayasan. Ya layaknya sekolah gitu kan. Sekarang kalau ditanya misal kayak gini aja contohnya, sekolah ini masuk ke politik atau yayasan ini masuk ke politik, gimana gitu? Saya belum bisa mencerna nih Pak Ustadz. Setahu saya yang masuk ke politik itu kayak organisasi kan, terus partai. Nah itu kan memang dunia politik. Tapi kalau pesantren gimana caranya? Mungkin kalau ustadz-ustadznya, para ulama masuk ke dunia politik, ya itu mah udah dari dulu dan gak ada yang larang. Dan yang dimaksud oleh KDM itu adalah pesantren dijadikan alat politik. Nah itu, dan soal dana hibah itu kebanyakan yang dapat itu yang mempunyai koneksi disebutnya kedekatan politik lah, semacam itu yang dapat. Tapi yang nggak punya kedekatan politik maka dia nggak dapat. Itu loh Pak, yang mungkin yang dimaksud itu. Ya mungkin kayak gini lah, misalkan sekolah ini masuk ke politik kan nggak make sense gitu. Jadi kayak ngeblank di pikiran saya tuh. Terus Bapak sekarang ngomong kayak gitu mengaitkan dengan agama. Kalau
apa itu ya, nyuruh harus sama ahlinya. Kalau bukan ahlinya ya tunggu kerusakannya gitu kan. Ya sekarang yang ahlinya ahli dari apa? KDM juga nggak pernah menyinggung-nyinggung, nggak pernah membahas-bahas soal agama juga. Dan kalau dalam urusan politik, saya rasa KDM lebih berpengalaman daripada Bapak sendiri. Ya, mungkin Bapak dari segi soal agama jelas lah, mungkin lebih tinggi daripada KDM ini ilmunya. Tapi kalau soal politik, saya rasa KDM lebih paham lah soal politik itu loh Pak. Jadi sekali lagi ya, jadi mungkin kalau yang ini yang dimaksud itu adalah KDM, berarti ya salah gitu. Pemikiran Bapak itu gini loh Pak Ustadz. Oke, next ya. Ada lagi nih. Lamun aya paham nu aranyar Mang Karom, Mang Patah, Adi Simkuring berbeda Beda jeung lagi nih, pangersa di dieu, berbeda jeung pangersa Mama Bustomi di dieu di Badi Awi Pari. Ulah dicekel pendapat nu anyar, cekel pendapat ulama nu baheula. Rek profesor, rek doktor. Termasuk masalah KDM gubernur. Kena lagi. Tuturkeun KDM dina pembangunan, ngaberantas sampah, ngaberantas korupsi hibah. Setuju? Setuju? Bapak aing tuturkeun dina pembangunan ngan urusan ibadah agama tuturkeun kiai di lembur. Setuju? Manya teh satu dan geus kalimatna hak itu. Bener Mang Asep, abdi mah awang-awangan di mana-mana kamari haul di Kadupanda kuyos teu naroskeun aya 10.000 jalmi di dalam Kadupanda. KDM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkeun walungan, solokan, ngabenertibkeun hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Tapi urusan fikih, urusan tasawuf, urang mah ulah nyontok ka KDM. Cina KDM aya kitu pahamna keun urusan manehanana. Salagi anjeunna teu ditah nyembahkeun patung lah sok antepkeun. Ngan lamun geus ditah nyembahkeun patung karak lawan aing ge pangharepna. Ari urusan gorowok mah urusan gelut mah teu nyaho teuing. Mundur. Biasana mun tarik gorowok mah biasana. Ya, itu sekilas ya. Oke, kita lanjut ke politisi PKB yang ya laki-laki ya nyerang KDM nih ya. Lamun aya paham nu arah. Nih ya. Oh, belum. Jawaban Banyak dulu orang KDM. yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang, pernah memimpin sebuah partai politik. Untuk itu, semoga seluruh Jawa Barat menyadari bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya, pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupannya. Ingat, tanah Jawa Barat bukan milik perorangan, tapi milik kita semua. Dan ingat bahwa pembangunan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan, rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus Kota Tata, Jawa Barat istimewa. Ya, ini ada kaitannya juga ya. Bukan dulu ya, beberapa minggu yang lalu ada itu tambang yang gunungnya itu longsor. Itu ternyata pemiliknya ya ada kaitannya dengan ini ya, pemuka agama gitu ya. Kan kalau nggak salah itu koperasi, tapi koperasinya yayasan pesantren ya. Waduh ya. Jadi
bisa jadi tambang, bisa jadi dana hibah, itu terkait dengan pemuka-pemuka agama yang lagi nyerang-nyerang KDM sekarang mungkin ya, seperti itu ya. Ya, oke, kita lanjut ke ini ya. Lompat ke politisi PKB ini ya. Gubernur yang ini kebetulan sobat Aing. Berikut dia bela. Diakui atau tidak bahwa Provinsi Jawa Barat telat dalam menangani kasus setiap sengketa yang ada di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam Perda nomor 3 tahun 2019 diperjelas di dalam Pergub nomor 105 tahun 2022 bahwa Gubernur Jawa Barat seharusnya memiliki tim sengketa, tim penyelesaian sengketa. Yang harus ditanyakan gubernur yang kemarin saya kira ya. Dibela sama Kalau Mpok gubernur Oneng. yang ini kebetulan sobat Aing. Ya, malu nggak tuh ya? Dibela sama Mpok Oneng ya, walaupun dari partai PDIP ini Mpok Oneng ini ya rajin sekali membela Kang Deddy Mulyadi ya. Kita lanjut ya, track recordnya yang ngomong tadi ya, politisi PKB tadi ya. Diakui atau tidak bahwa Provinsi Jawa Barat telat dalam menangani kasus setiap sengketa yang ada di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam Perda nomor 3 tahun 2019 diperjelas di dalam Pergub nomor 105 tahun 2022 bahwa Gubernur Jawa Barat seharusnya Yusuf, memiliki tim sengketa. Udah sering ternyata tim kritik penyelesaian KDM. sengketa. Ini mohon maaf Pak ya, ini cuma pendapat saya warga Jawa Barat ya. Menurut saya tuh pertanyaan ini harusnya ditanyakan ke gubernur sebelumnya deh. Karena Sengketa kan itu ya. KDM tuh baru menjabat berapa bulan doang. Ini cuma pendapat saya ya, nggak tahu pendapat orang lain mah ya. Gimana menurut kalian? Salah nggak pendapat? Iya, tulis di kolom komentar ya. Nih orangnya nih. Dengan para Ternyata bukan kali forum pertama. atau organisasi kepala sekolah se Jawa Barat. Dari NU-nya ada, dari Muhammadiyah ada semua ceritanya. Tuntutannya apa? Tuntutannya kemarin itu satu, cabut surat pemberitahuan Disdik itu. Kenapa? Karena itu yang sampai detik ini dijadikan senjata lah gitu ya sama masyarakat untuk mengambil paksa ijazah yang masih ada di sekolah walaupun mereka punya tunggakan. Terus kemudian yang kedua tuntutannya adalah agar BPNU segera dicairkan gitu ya, dengan tanpa mengikat dengan sesuatu hal yang lain atau menjadi syarat pencairan BPNU itu dengan mengeluarkan ijazah. Cuman dua itu kemarin. Akhirnya DPRD akan berkirim surat resmi atas nama lembaga ke gubernur. Walaupun sampai saat ini memang belum ada gitu ya. Belum ada jawaban atau kepastian hukum maunya gimana Pak Gubernur. Setelah surat salah satu syarat pencairan BPNU itu adalah dengan pernyataan sikap setiap masing-masing kepala sekolah mau mengeluarkan ijazah pun dianggap kurang memandang. Ini bila perlu nanti kita kumpulkan lagi wawancara. Ada lagi tahapan selanjutnya yaitu yang bersifat intimidatif ceritanya ke sekolah apa itu. Ya udah kalau nggak mau di ini juga contoh sekolah-sekolah besar ya yang merasa bahwa nggak masalah lah nggak dikasih bantuan juga masih mau jalan. Akhirnya mereka mau dicabut izin sekolahnya. Nah ke situ sekarang deh Kang, terakhir itu ke situ. Ya, rupanya Pak Maulana Yusuf ini memang getol banget ya nyerang KDM ya, dan kayaknya membela banget ke lembaga-lembaga pendidikan yang itu tadi ya. Pokoknya nggak setuju lah soal ijazah itu, katanya merugikan yang punya lembaga pendidikan, mungkin ya pesantren-pesantren yang ada sekolahnya juga kan, kayak seperti itu ya. Oke, lanjut ya Pak Maulana Yusuf. Nah, KDM jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pesantren teh. Tapi nah di zamanan ayeuna KDM bet eueuh, bet leungit. Nah, gara-gara KDM mengatasnamakan ayeuna kebudayaan terus bermusuhan jeung agama, nah kitu atau kumaha? Kebijakan Ciban Pak. Kenapa? Jadi begini, ya kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hidup. Itu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu,
agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Biasanya seperti itu. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenak seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah menjadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Luar biasa. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Nggak adil ya. Kalau mekanisme akan dirubah ya? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, ya boleh lo saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Lebih parah lagi. Kayak masa emang ngerti bodong, udahlah nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Update-nya kalau saya kan jelas, kan beda dong. Kenapa sih saya tidak secara teknis berhadapan seperti saya bebasin tanah di sungai, di jalan, di tanah negara? Karena ini kan beda. Ini urusannya antara perorangan dengan warga yang menghuni sudah lama. Kan hubungannya, urusannya menjadi urusan mereka, gitu loh. Bukan urusan pemerintah provinsi, gitu loh. Nah, karena itu. Nah, Oke. KDM Lanjut ya. Nih, Burike nih. Sampurasun, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Aing Tea, Besti Aing Tea. Ini sedang di Komisi Yudisial bareng sama Karo Pendidikan, Kadis Pendidikan, dan juga kita akan Semansa Bandung, Sep Semansa Bandung. Atur nuhun, mana tim hukumnya? Tim hukumnya. Sep Semansa Bandung. Terima kasih Pak Gubernur yang sudah langsung membentuk tim hukum untuk mengawal Semansa Bandung. Hati-hati, kalau ini kalah bangunan heritage milik negara bisa diakuin, dimenangin. Bongkar mafia peradilan. Nuhun Kang Deddy. Iya, jadi ceritanya kan SMAN 1 Bandung itu bersengketa tanahnya ya, digugat oleh ya pihak lain seperti itu ya. Dan tadi politisi PKB ya kesempatan mungkin ya nyerang KDM. Jadi katanya ini seharusnya ini gubernur nih nyiapin tim hukumnya, ini langsung disiapin ya kan. Dan seharusnya menurut Mbak Oneng ini ya, ini tanggung jawab gubernur sebelumnya, tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang ini udah dibantu oleh KDM ya. Semoga menang ya SMAN 1 Bandung ya, amin ya. Oke, selanjutnya tadi kalau ustadz-ustadz yang agak negatif, ya, sekarang kita ke yang positif-positif ya. Mau lari kemana dan bagaimana caranya. Nah itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy. Iya, iya. Saya orang Depok nih, di pesantren saya Darul Ukhwah di Depok. Yang positif ya. Walaupun saya belum pernah dikunjungi di sini, ya saya termasuk mengapresiasi kepada gitu. Tapi bantuan-bantuan ke pondok pesantren dikurangi sama Gubernur Jawa Barat gimana? Ya, menurut saya semua itu mana yang lebih masalah? Iya, ya. Karena dia melihatnya, kalau saya baca, itu kemarin itu ada yayasan-yayasan yang sesungguhnya kurang pas ke situ karena yayasan baru kayak kelihatan dibuat-buat. Iya, iya. Coba kalau ke pesantrennya jelas yang sudah berdiri lama, memang kekurangan toilet, memang kekurangan kamar. Saya yakin Kiai di situ letaknya, kalau dia disumbang 100.000, dia akan nambahi 200.000. Itu umumnya begitu. Nah, sampai ke kalau dalam khazanah kepemimpinan
ya mungkin kepemimpinan Islam lah gitu ya, dalam khasanah kepemimpinan Islam kan apa pernah ada model-model seperti gaya Deddy Mulyadi ini. Dia jarang di kantor nih sekarang. Orang kan mengkritik itu. Kang Deddy ini jarang di kantor. Dari pagi sampai tengah malam dia masuk ke masyarakat, melihat masyarakat, kemudian dengan kemampuan keuangannya yang besar karena hasil dari upaya dia sendiri di konten-konten ini, gubernur konten ini, itu dia sumbangkan buat begitu menemukan ibu-ibu, menemukan pembawa orang miskin di jalanan, di sawah-sawah, itu langsung dia bantu. Ini model kepemimpinan seperti ini, seperti apa kita menilai secara umumnya, Kay? Kang Deddy itu membaca sejarah-sejarah. Ya. Sejarahnya misalnya sahabat Umar yang selalu keliling. Ya. Dia ngelihat orang fakir miskin, dia makan apa tidak, dia ngelihat itu. Dia lakukan itu. Jadi menurut saya, beliau itu membaca sejarah juga dan dia langsung mengaplikasikan. Ya. Jadi bedanya dengan orang-orang begini, baca sejarah, hafal mungkin iya. Ya. Tapi kalau Kang Deddy itu, dia download di akal at-tahlilinya. Sejarah itu di-download. Ya. Setelah di-download, melalui akal at-tahlili, akal yang rasional, kemudian dia lakukan dan diinstal ke dalam al-aqlu al-batin, akal batin. Ketika dia sudah merasa benar, itu dia secara refleks. Ya, ya. Akal batin itu akan memerintahkan sesuatu yang tadi udah disimpan, didorot di akal yang at-tahlili, yang rasional. Oh ini bagus, oh ini benar, langsung dia lakukan. Yang terpenting bagi pemimpin adalah harus punya legacy. Ya. Harus. Karena ini perintah agama. Ya, itu luar biasa ya. Di antara ustadz atau pemuka agama, pemilik pondok pesantren, petinggi pondok pesantren itu ternyata tidak semua negatif ya. Banyak juga yang positif ya, menerima kebijakan dari KDM dengan legowo ya. Dan kalau memang saat ini mungkin bantuan untuk pesantren itu tidak setinggi biasanya, bahkan Pak Ustadz pun bilang ya biar ini dulu ya, ibaratnya itu diteliti dulu oleh timnya KDM ya. Bisa jadi pesantren yang memang udah lama dan memang membutuhkan itu tetap dipertahankan ya nilai bantuannya ya, atau bahkan ditambahi lagi seperti itu ya. Kan KDM memberantas yang tidak layak itu gitu ya. Oke, lanjut ke Ustadz. Kalau di Jawa Barat Pak Gubernur Deddy Mulyadi sedang gacor-gacore didik anak yang lagi suka tawuran, berpotensi anak durhaka. Sakjane niki dari programnya Pak Deddy Mulyadi niki sangat-sangat efektif teng zaman modern kados niki. Nung yo tetep si kata sing pro kontra. Yang kontra niku adalah orang-orang yang memang ngentikane itu adalah melanggar hak asasi anak, karena anak jur tidak setiap mentalnya bagus. Nyatane teng Jawa Barat hari ini anak-anak yang nakal tidak dipaksa, tapi oleh orang tuanya didaftarkan, dikirim tenggene Barat TNI, sekaligus membuktikan di Jawa Barat TNI dan polisi citranya masih sangat baik. Iya, kalau itu dari Ustadz Mumpuni, Ustazah ya. Deddy Mulyadi sebut siapa dalang pemecah belah umat. Ya. Saya nanti di sekolah-sekolah itu, anak-anak itu nanti saya akan kasih ruang untuk beribadah. Seluruh agama. Dan akan saya siapin guru spiritualnya untuk setiap agamanya. Oh, itu salah satu keinginan jadi semua sebenarnya sekolah ya. Rakyat Jabar tuh toleran. Yang nggak toleran tuh tokoh politik yang mengkapitalisasi intoleran menjadi kepentingan politiknya. Sudahlah, selesai. Zaman dulu kita udah toleran. Sejak kapan kita nggak toleran? Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Iya juga ya, semenjak itulah mulai pecah buyar toleransi kita ya.
Ya guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Oke, kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.